Oke, ketemu lagi teman-teman semuanya. Tanpa intro langsung aja ya. Kita masih di level 1 dan di materi 5 ya, di modul 5 yaitu pengenalan kontrak. Ini kita langsung aja karena kita masuk ke bagian pengendalian kontrak yang mana ada 20-an lebih ini ya. Nah, ini ada 20-an lebih yang akan kita bahas ya. Jadi ayo kita langsung bahas materinya. Pertama, jadi peristiwanya ketika Pokja sudah mengumumkan dan kemudian hasil pengumuman tersebut diinformasikan kepada PPK. Nah, pertama ini akan ada review hasil pemilihan. Jadi PPK bisa melakukan review atas laporan hasil pemilihan penyedia dari Pokja. Apa yang direview? Pertama, apakah sudah sesuai prosedur? Kedua, apakah pemenang ya ataupun penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan kontrak? Nah, dua hal itu. Nah, nanti PPK bisa menolak ataupun bisa menerima ya. Nah, kalau menolak ya tentunya ada pembahasan pertama dulu ya, pembahasan bersama dulu dengan Pokja. Kalau pembahasan bersama belum ada solusi maka diberikan ke PAKPA ya. Nah, dalam waktu 6 hari PAKPA harus ada keputusan ya. Apakah setuju dengan Pokja ataupun setuju dengan PPK untuk menolak hasil pemilihan. Oke, kalau setuju dengan Pokja maka PPK harus menerbitkan SPBJ. Kalau tidak setuju dengan Pokja atau sepakat dengan PPK maka nanti dilihat apa kesalahan prosedurnya ataupun apa kesalahan dari prosesnya. Nah, itu pertama review hasil pemilihan oleh PPK ya. Ini di sini di pengelolaan kontrak tentunya PPK yang berperan besar ya. Nah, selanjutnya SPBJ, jadi apabila sudah oke tadi hasil pemilihannya maka PPK dapat menerbitkan SPBJ ya. Ini ada catatan kalau tender dini ya ini dapat dikeluarkan setelah persetujuan rencana kerja anggaran atau rencana kerja anggaran perangkat daerah ataupun KL sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ini untuk tender atau seleksi yang dilakukan mendahului tahun anggaran. Oke, ini SPBJ. Kemudian setelah keluar SPBJ maka siap-siap untuk tanda tangan kontrak. Nah, ini akan dilakukan rapat pembahasan persiapan tanda tangan kontrak. Apa yang dibahas? Finalisasi rancangan kontrak, perubahan jangka waktu pelaksanaan, kalau ditemukan waktu pelaksanaan yang akan melewati batas tahun anggaran, kemudian rencana tanda tangan kontrak kapan, kelengkapan dokumen pendukung seperti jaminan pelaksanaan. Nah, semuanya tentunya harus diserahkan ataupun diterima oleh PPK sebelum tanda tangan kontrak ya, jaminan pelaksanaannya. Asuransi, jaminan uang muka ya, apabila mengajukan ya, mengajukan kemudian hal-hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada proses penawaran. Nah, ini dibahas kembali ya. Kemudian kalau sudah oke, lanjut ke tanda tangan atau bisa saja SPBJ dibatalkan kalau ternyata di pembahasan ataupun diklarifikasi oleh PPK penyedia tidak memenuhi ketentuan. Nah, ini solusinya PPK bisa menunjuk pemenang cadangan kalau ada. Atau ada kemungkinan lain penyedia mundur. Nah, penyedia mundur ya dengan alasan yang tidak rasional atau tidak dapat terima. Nah, silakan. Nanti dengan konsekuensi risiko penyedia diberikan daftar hitam, jaminan dicairkan dan tentunya menunjuk pemenang cadangan. Ya. Kemudian juga untuk pekerjaan-pekerjaan yang kompleks itu yang memerlukan pendapat ahli kontrak maka diminta dulu pendapat dari ahli kontrak. Nah, itu rapat persiapan penandatanganan kontrak. Ya. Oke. Kemudian selanjutnya kalau sudah siap tanda tangan kontrak, tentunya difinalisasi ya. Rancangan kontraknya, substansinya, bahasanya, redaksionalnya, angka dan huruf. Kemudian paraf pada setiap lembar ya. Kemudian paling lambat tanda tangan kontrak 14 hari setelah tanda tangan SPBJ ya. Untuk multi years tanda tangan kontraknya harus persetujuan pejabat berwenang, DPRD ataupun Menteri Keuangan kalau APBN ya. Kemudian nanti tanda tangan kontrak akan ditanda 2 kontrak asli dan materai dan salinan tanpa materai. Yang 2 kontrak asli bermaterai
Untuk PPK bermaterainya di penyedia, untuk penyedia bermaterainya di PPK. Itu tanda tangan kontrak. Oke. Tahapan selanjutnya ya dalam pengendalian kontrak setelah tanda tangan kontrak adalah penyerahan lokasi kerja dan personil ya, penyerahan lokasi dan personil ya. Oke. Nah, ini sebelumnya dilakukan peninjauan lapangan. Kemudian untuk personil, sertifikat kompetensi kerja personil majalah dibuktikan apabila diperlukan ya. Kemudian dibuat berita acara peninjauan lokasi ya. Kemudian ini ada satu catatan penting ya. Kalau PPK tidak bisa menyerahkan seluruh lokasi, ya misalkan ada yang belum dibebaskan, ada yang bermasalah, jadi PPK tidak dapat menyerahkan seluruh lokasi kerja tuh. Maka ini bisa jadi peristiwa kompensasi. Kompensasi itu jadi kesalahan kita ya, kesalahan PPK, nah dibuat berita acara, nah nanti diberikan kompensasi, masuk ke peristiwa kompensasi, tuangkan dalam kontrak, apa kompensasinya ini, apakah misalkan tambahan waktu, segala macam ya. Oke, penyedia menyerahkan personil tadi apabila diperlukan ya, termasuk ini sertifikat kompetensinya dan segala macamnya ya dimunculkan. Nah itu penyerahan lokasi kerja dan personil. Selanjutnya surat perintah mulai kerja dan surat perintah pengiriman kalau untuk barang ya. Ini surat perintah mulai kerja ya dari PPK atau dari pejabat penandatangan kontrak kepada penyedia untuk segera memulai pekerjaan sesuai kontrak ya. SPMK diterbitkan paling lambat 14 hari kerja setelah tanda tangan kontrak ya, atau surat penyerahan lapangan ya. Dalam SPMK nanti diisi ataupun dicantumkan seluruh lingkup pekerjaan. Nah, dan tanggal mulai kerja ya yang merupakan mulai waktu dimulainya pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak. Untuk barang ini kalau diperlukan diminta surat perintah pengiriman SPP. Jadi merupakan surat perintah tertulis dari pejabat penandatangan kontrak kepada penyedia untuk memulai melaksanakan pekerjaan penyediaan barang ya sesuai kontrak. Sama juga ya 14 hari itu. Nah, itu SPMK dan SPP masih panjang 20 nih. Ya. Selanjutnya uang muka. Nah, uang muka ini dapat diberikan kalau memang disediakan oleh PPK ya. Uang muka sudah dibahas pada bagian sebelumnya, tolong lihat lagi pada materi jaminan dan uang muka ya. Itu nah, uang muka nanti diberikan apabila penyedia sudah memasukkan rencana penggunaan uang muka. Nanti diteliti oleh PPK apa saja ya yang akan digunakan uang mukanya. Nah, kalau sesuai berarti di ACC. Nah, nanti ya diberikan uang muka sesuai dengan penggunaannya yang sesuai dengan ketentuan ya. Misalkan untuk mobilisasi, untuk uang tanda jadi dan teknis lainnya. Nah, nanti jaminannya ya sebesar uang muka yang diberikan ya, dan pengembalian proporsional ketika pembayaran prestasi. Oke. Selanjutnya penyusunan program mutu. Nah, program mutu ini harus disusun oleh penyedia sebelum rapat persiapan pelaksanaan kontrak. Paling sedikit memuat informasi pekerjaan, organisasi kerja penyedia, jadwal pelaksanaan, prosedur instruksi kerja, dan pelaksana kerja. Nah, ini program mutu ya. Oke. Nah, selanjutnya rapat persiapan pelaksanaan ya. Nah, jadi sebelum rapat persiapan pelaksanaan ada program mutu tadi ya. Ketentuannya apa? Harus formal, agendanya juga harus jelas, dan harus ada penanggung jawab para pihak. Apa yang dibahas ya? Yang dibahas tentunya hal-hal terkait pelaksanaan ya, bukan administratif ya. Nah, jadi review kontrak, pembagian tugas, tanggung jawab, pemutakhiran rencana kerja ya, review rencana penilaian kerja, kapan, bagaimana pelaporannya, tata cara, waktu, frekuensi pengukuran dan pelaporan, klarifikasi terhadap hal yang kurang jelas, dan klarifikasi rencana koordinasi dengan para pihak. Itu rapat persiapan pekerjaan. Bukan lagi rapat kontrak ya, ini rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan. Kemudian mulai bekerja tentunya ada mobilisasi ya, bahan, material, peralatan terkait ya, fasilitas ya, kantor, rumah, gedung, lab, bengkel, gudang dan sebagainya. Dan mobilisasi personil ya.
tenaga ahli, pendukung, ataupun peralatan pendukung ya. Nah ini mobilisasi. Kemudian dikerjakanlah pelaksanaan pekerjaan. Nanti apabila diperlukan ada pemeriksaan bersama ya, dengan bisa melibatkan tim teknis ya. Kemudian dituangkan dalam berita acara. Kemudian apabila ada perubahan ya bisa dituangkan dalam adendum kontrak. Nah ini nomor 12 penting ya, pengendalian kontrak. Nah ini pengendalian kontrak. Jadi para pihak bisa melakukan pengawasan, pengendalian terhadap pelaksanaan kontrak, bisa langsung ataupun pihak lain yang ditunjuk ya. Nah ini bisa mandiri atau bersama-sama dengan PPK ya, pejabat penandatangan kontrak, konsultan pengawas, konsultan perencana, dengan penyedia atau pengguna akhir. Nah ini penting juga ada deviasi nih. Jadi ada istilah kontrak kritis. Nah jadi akan terjadi akan disebut kontrak kritis apabila ada deviasi di atas 10% pada tahap pertama ya, pada tahapan pertama yaitu 0 sampai 70% ya, pada 0 sampai 70%. Kemudian deviasi tidak boleh lebih dari 5% untuk tahapan yang kedua ya. Yang kedua itu 70 sampai 100% ya. Itu ya. Oke. Jadi saya ulangi, pada periode pertama ya 0 sampai 70% di jadwal itu deviasinya itu nggak boleh lebih dari 10%, kalau lebih berarti kontrak kritis. Atau periode kedua 70 sampai 100% di jadwal, deviasinya nggak boleh lebih dari 5%, kalau lebih 5% maka kontrak kritis. Atau ini ada potensi tahun anggaran berjalan, itu masuk kontrak kritis. Nah kalau masuk kontrak kritis maka dilakukan show cause meeting. Nah kalau dilakukan selesai, bisa lihat lagi bagaimana. Tapi kalau tidak diselesaikan tadi kritisnya, deviasinya, maka SP1 masih, SP2, SP3, nah pemutusan dan sanksi ini ujung-ujungnya. Kalau deviasi tadi ataupun kontrak kritis tadi tidak diselesaikan. Itu ya. Kemudian inspeksi pabrikan, nah ini untuk barang bisa diperlukan ya. Nah, kemudian pembayaran prestasi pekerjaan ya. Nah, ini tergantung dengan terminnya ya. Nanti dikurangi dengan uang muka, dikurangi denda dan dikurangi retensi, serta harus dibuktikan dengan ini juga subkon, pembayaran subkon ya. Pembayaran subkon, jadi jangan sampai udah dibayar tapi ke subkonnya belum dibayarin ya, masalah nanti. Kemudian pembayaran sebelum prestasi bisa juga dilakukan dengan jaminan pembayaran ya. Contohnya untuk pembayaran sewa gedung ya. Kemudian pembayaran untuk bahan peralatan yang belum terpasang boleh, asal itu merupakan bagian dari hasil pekerjaan, kemudian ada di lokasi pekerjaan, kemudian ya memang tercantum dalam kontrak. Nah itu ketentuan terkait pembayarannya. Kemudian selanjutnya dalam pengendalian kontrak diatur terkait perubahan kontrak. Nah perubahan kontrak bisa administratif ataupun substantif ya. Nah kalau substantif bisa tambah kurang volume, tambah kurang jenis pekerjaan ya. Kemudian spesifikasi teknis ya, dan jadwal pelaksanaan. Nah ini substantif. Administratif contohnya penggantian PPK, ganti direktur, perubahan alamat, nomor rekening dan lain-lain. Nah kemudian terkait substansi tadi ini tidak boleh melebihi 10% ya apabila ada penambahan ya. Dan tentunya anggarannya ada ya, masih ada pagu anggaran. Oke. Kemudian penyesuaian harga sudah dibahas pada video sebelumnya, silakan dilihat. Ini berlaku hanya untuk kontrak tahun jamak ya, price adjustment. Masa pelaksanaannya 18 bulan. Jadi tahun jamak yang 18 bulan. Kalau di atas 18 bulan, kalau 18 bulan, 17 bulan itu tidak dihitung price adjustment-nya. Kemudian dihitung mulai dari bulan ke-13, kemudian dikecualikan komponen keuntungan, overhead cost, dan harga satuan timpang. Sesuai dengan jadwal, sesuai dengan kontrak. Kemudian kalau dari luar negeri, pakai harga luar negeri, kemudian pekerjaan baru dihitung mulai dari bulan ke-13. Bila itu keterlambatan, maka indeks yang dipakai adalah indeks rendah antara jadwal kontrak dengan realisasi pekerjaan. Nah itu price adjustment ya, silakan dilihat pada video sebelumnya. Kemudian dalam pengendalian kontrak ada keadaan kahar. Nah, kahar itu apa? Keadaan yang di luar kehendak ya, tidak diperkirakan sebelumnya, sehingga mengakibatkan kewajiban menjadi tidak dapat dipenuhi ya. Jadi tidak gugur lah kewajiban itu ya. Contoh bencana alam, bencana non alam,
bencana sosial, pemukukan, kebakaran, kondisi cuaca ekstrim, gangguan isu lainnya contohnya. Nah, ini maksimal 18 hari kalender dihentikan atau dilanjutkan setelah kondisi kahar berakhir. Nah, ini pilihannya, jadi dihentikan atau nanti lanjut kalau sudah kaharnya selesai ya. 18 penghentian atau berakhirnya kontrak. Nah, ini harus dibedakan dalam soal juga nanti ya. Nah, ini penghentian atau berakhirnya. Penghentian itu pada kondisi kahar, jadi dihentikan dulu. Nah, kemudian pejabat penandatangan kontrak membayar penyedia sesuai dengan pekerjaan yang sudah dilakukan, yang sudah dilaksanakan. Ya tentunya nanti didasarkan pemeriksaan bersama atau hasil audit. Nah, kalau berakhir ini berarti pekerjaan sudah selesai, ya. Hak dan kewajiban para pihak sudah terpenuhi, ini berakhir ya. Itu kondisinya ya. Oke. Nah, nanti penghentian untuk kahar bisa sementara dihentikan atau permanen. Sementara mungkin setelah kondisi kahar selesai dilanjutkan lagi atau penghentian permanen. Nah, ini tolong di ini ya, di garis bawahi ataupun di highlight, penghentian itu berbeda dengan pengakhiran ya. Dan berbeda lagi satu lagi 19 dengan pemutusan. Nah, pemutusan bisa oleh dua pihak, bisa oleh PPK, bisa oleh penyedia. Oleh PPK kalau si penyedianya bermasalah, ada KKN, kecurangan, pengaduan KKN benar, pilot, daftar hitam, SP 3 kali, jaminan sudah tidak berlaku, lalai cedera janji, dia akhirnya tidak mampu melaksanakan lagi, berhenti bekerja. Nah, ini pemutusan kontrak oleh PPK. Atau penyedia bisa memutuskan kontrak kalau si PPK-nya tidak membayar, ya, tidak menerbitkan SP3, SPP, surat permintaan pembayaran, atau ya pengawasnya atau PPK-nya memerintahkan pengawas melalui pengawas untuk menunda pelaksanaan atau tidak dilanjutkan. Nah, itu oleh penyedia bisa putus ya. Nah, kemudian sanksinya ya bisa jaminan pelaksanaan dicairkan, sisa uang muka dilunasi ya, atau jaminan uang muka dicairkan, dan jaminan uang muka dicairkan atau daftar hitam. Ini sanksinya. Kemudian pemberian kesempatan. Nah, nih, lumayan panjang ya, capek nih. Pemberian kesempatan ini kalau sudah dekat hari terakhir, masih sedikit lagi lah gitu kan ya. Nah, ini bisa diberikan kesempatan 50 hari kalender kalau misalkan PPK menilai penyedia masih mampu nih. Nah, ini ya. Oke, ini PPK masih mampu, PPK masih menilai penyedia masih mampu, maka diberikan kesempatan 50 hari kalender untuk menyelesaikan ya. Oke. Nah, dalam hal penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan, sudah waktunya selesai tapi masih belum selesai. Nah, PPK menilai masih mampu nih penyedianya nih. Silahkan bisa diberikan 50 hari kalender perpanjangan dengan sanksi denda keterlambatan 1 per mil ya. Kemudian denda dan ganti rugi, apa ini denda ganti rugi? Sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia atau pejabat penandatangan kontrak karena terjadinya cedera janji atau uang prestasi dari kontrak. Ya, bisa penyedianya ataupun dari PPK-nya. Contohnya denda keterlambatan penyedia 1 per mil per hari ya. Kemudian kalau ganti rugi berapa? Sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan, dan biasanya itu muncul dalam kontrak ya. Tapi kalau tidak terprediksi ya, ataupun karena pengaduan ataupun ya apa nanti gugatan, ya bisa ganti ruginya bisa lain lagi ceritanya ya. Nah, terakhir penyelesaian perselisihan ini pertama bisa musyawarah mufakat atau musyawarah mufakat dibantu oleh LKPP melalui layanan penyelesaian sengketa kontrak ya di LKPP gratis. Nah, ini nanti dibantu oleh ahli pengadaan dan ahli teknisnya. Atau ya dengan litigasi ke pengadilan atau kemungkinan lain dengan BANI, Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Itu terkait pengendalian kontrak ya, 22 hal terkait pengendalian kontrak ya. Silakan kembali dibaca modulnya ya. Nah, gambaran umumnya, rangkumannya seperti itu. Hal-hal apa saja yang bisa dilakukan oleh PPK dalam pengendalian kontrak. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Mohon maaf kalau terlalu cepat juga ini, mengingat durasi dan kondisinya masih agak leng-lengan ini. Oke, mudah-mudahan teman-teman semuanya para pencinta pengadaan sehat selalu, sukses selalu ya. Salam sehat dan salam pengadaan dari Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.